Itu mirip kejawen itu Bang Juma. Kejawen ya. Ya, dia kejawen yang mengikuti Sesti Jenar itu. Pertanyaan sederhana saya kasih, apakah kita ini diatur Tuhan atau kita yang mengatur Tuhan? Dia jawab dia yang mengatur Tuhan. Selesai itu. Pertanyaannya, teman sayang terpotong gitu loh. Saya pengen hajar lagi tadi ya, kepanjangan sih tadi. Jadi dia itu Adalah dia itu bertuhan, tapi dia sendiri membuat tata caranya sendiri gitu loh. Itu. Jelaskan aja Bang Andi. Ya itu. Semoga dapat hidayah. Betul. Itu pendeta agnostik apa ya? Memberikan himbauan kepada saudara yang di bawah agar berhati-hati dengan akun yang seperti itu. Orang kayak gini memang berbahaya. Tapi untuk menghajar dia, kasih aja pertanyaan pilihan ganda. Kalau dia melebar, cut lagi aja gitu loh. Nah, ketahuan langsung. Orang ini tiap malam ke kuburan, meminta nomor togel. Tuh. Izin, saudaraku, nama akunnya apa Kang Handi? Aku nggak tahu sih. Yang biasa di rumah Buya itu loh, yang biasa di rumah Buya, pendeta agnostik. Memang dia abu-abu, dia abu-abu. Masya Allah. Pengikutnya itu saudaraku. Lebih kenceng itu. Pokoknya si Abu nggak ada ini, nggak nampil. Iya ya. Suara ini saya masih di atas tapi enggak. Masya Allah. Nggak kelihatan lah Buya. Jadi kayak ini dong, datang tadi antar, pulang nggak di. Kayak roh halus. Aduh ini. Iya, dari jaring. Bukan Roh Kudus, Gerunda. Iya, roh halus. Buat guruku, Bang Andi, Bang Zuma, tolong diimbau saudara yang lain agar nggak terpengaruh dengan akun tersebut, narasinya. Iya, betul. Ya saya sih hanya menertawakan beliau, dianya tadi pada saat dia mengatakan bahwasanya yang seharusnya kemudian menjadi Isa alaihissalam itu adalah Yohanes, bukan Yesus. Ya makanya saya katakan, waduh, sekte baru lagi nih. Ternyata yang harusnya mati bangkit hari ketiga itu adalah Yohanes, bukan Yesusnya. Kayak gitu tadi pemahamannya. Jadi dia itu kombinasi yang ada di Al-Quran, dia ambil dikit-dikit, di Bible dia ambil dikit-dikit, baru dia simpulkan sendiri. Makanya tadi ditanya kitabmu apa, dia bilang Injil yang mana? Injil Yohanes, itu doang kitabnya. Gitu. Tapi kalau dia murni Islam, tak mungkin lah dia kayak gitu kurasa. Kalau dia bukan Islam, dia bukan Muslim, bukan. Iya ya. Dia bukan Tolotang kali ya. aliran kepercayaan, tapi Iya, dia ngaku. Tapi cenderung pakai Bible dikombinasi pakai Al-Quran juga. Jadi saya bilang kan tadi, kamu itu maju kena mundur kena. Kamu kalau sesama Kristen kamu juga dihajar, lebih sadis. Tapi kamu menjatuhkan Islam di sana, ngotak-ngatik Al-Quran. Bahwa Yesus yang menciptakan. Bukan jawaban itu bukan Bapak jawab cuma cukup ya atau tidak, itu ada penjelasan Pak. Enggak, saya nggak minta dijelaskan kok. Lo yang jangan bertanya Pak. Kalau Kan tadi Anda gini loh. kalau Gini loh ya, mau Bro. dijelaskan jangan bertanya Pak. Bro, Anda tadi dari awal mengatakan Yesus itu yang awal, Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia, Yesus yang menciptakan Adam. Betul apa betul? Belum betul. Ya betul udah. Praeksistensi dia sebelum Ya, dari iya manusia. cukup Yesus gitu loh. Pada Saya mulanya nggak- adalah firman. Kan begitu? Iya Yesus udah. Sekarang yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhanlah yang menciptakan
manusia. Tapi Siapa bedakan- Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Dulu, Pak, Bapak ini berbicara menciptakan ini, yang akan menciptakan itu Adam itu diciptakan Tuhan bukan lewat masalah lewat kelahiran, Pak. Saya nggak nanya itu, saya cuma nanya nama Tuhan yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Yesus. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Bapak Maria? dikenal di dalam Yesus. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Ya Allah, Maria? Ya Siapa? Allah, Ulang. Tuhan Ada yang ngomong juga, jadi nggak kedengaran. Iya, Coba iya, yang- dengerin. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Yesus. Yesus. Ya udah. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Pak, bingung Anda. Ya, oke. Apakah anak lebih tua mana? Maria daripada Yesus? Secara manusia lebih tua Maria lah, Pak. Ini Pak nggak perlu ditanya. Loh, kok sebetulnya, Pak. bisa ya? Kok bisa yang lebih tua diciptakan lebih dari yang muda? Karena Anda tidak paham masalah praeksistensi dia sebagai manusia yang dahulunya adalah firman. Anda tidak paham itu. Oke, sekarang saya ulang pertanyaannya. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus. Maria lah lebih tua secara manusia, dagingnya lebih tua Maria. Loh, masuk akal nggak lebih muda menciptakan lebih tua? Masuk di akal kan? Akalmu masuk, akalmu rusak. Udah selesai. Udah selesai. Akalmu yang tidak masuk, Pak. Akalmu yang tidak Iya, masuk. akalmu memang masuk. Nggak Ya, apa-apa lah. Anda tidak bisa membedakan. Tepuk tangan untuk akal yang masuk. Tepuk tangan. Anda tidak bisa membedakan. Anda tidak bisa membedakan itu saja. Orang saya nggak berpendapat kok, saya bertanya doang sama Anda. Lah saya kasih penjelasan kan? Ya udah, Saya tambahkan tadi kan Anda udah pertanyaan, Bang jawab. Selesai. Saya Udah, tanya. Jadi gini ya. Saya mau tanya. Pak, tadi saya yang saya bahas itu belum ditanggapi, Oh. Pak. Saya nggak begini, minta Bang Roni. tanggapan. Bang Roni. Begini, tunggu, sabar. Yesus itu Satu-satu. adalah utusan di Yesaya Satu. 17 itu. Bang Gonggom, saya ingatkan dulu Bang Roni. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya blunder kena tebas. Jangan pelintir isi biblos dengan doktrin sambal, akhirnya jadi produk gagal. Silakan terangkan sesuai paradok, namun terima kenyataan jika ketabok ya. Viewer itu mau mendengar narasumber yang tidak bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau khotbah dogma, mendingan Anda diam jadi berhala atau nongkrong jadi di rest area. Silakan, stay tune. Silakan iklan dulu Bang Kaisar. Udah cukup lah. Silakan. Ada Bang Juma ini cukup dulu ya. Suka dulu Oh Bang. iya. Assalamualaikum Bang Juma. Jadi kesimpulannya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi- Saya monitor aja yang kayak gini mah Warahmatullahi gepeng. wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari saya sederhana kok itu kalau diskusi. Menurut Bapak ini aku yang paling awal dan paling akhir Yesus. Yesus itu yang menciptakan alam semesta. Yesus yang menciptakan manusia. Yesus menciptakan Adam. Yesus menciptakan Maria. Lebih tua Maria daripada yang menciptakan dia. Itu kesimpulannya. Saya nggak minta penjelasan kok. Selesai. Maaf Bang Hadi, saya tidak setuju. Saya di Nasrani tidak setuju bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Maaf. Oh, berarti Saya Anda tidak bertentangan menarasi sama itu. Kristen. Iya, beliau jadi begini Bang Handi, beliau ini tadi naik. Ya udah biarin Sebentar, dulu, sebentar, udah sebentar. paham, biarin dulu. Sebentar, Bang. Pak, ini disadarkan Ya. ini. Udah. Sabar, beliau naik. Beliau minta penjelasan karena beliau Nasrani tidak menggunakan Bible tapi menggunakan Injil. Lalu dia bertanya, apakah benar yang dikatakan dalam Yesaya tadi itu tentang Rasulullah Nabi Udah Bang, Muhammad? udah cukup Bang, Iya. udah. Jadi Pak Gugun Jadi tidak kita- percaya. Kenapa Pak Gugun tidak percaya Yesus yang menciptakan Bang? Kenapa? Silakan Pak Gugun. Ya, beliau adalah utusan Pak, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Anda juga Kristen? Nasrani Bang. Iya, saya tanya dia. Anda juga Kristen Bang? Saya Nasrani Pak. Nasrani. Tapi Anda percaya Yesus? Percaya beliau utusan. Utusan. Ya Pak Roni ini loh. Pak Roni, Anda ini kok jadi aneh kok Yesus yang menciptakan ibunya Bang? Pak Roni, Kalau Gimana? dari mana akalnya Bang? Anak kandung menciptakan ibu kandung Bang? Jadi berbicara begini, saya sudah bilang tadi,
praeksistensi Yesus sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman. Ini menurut gereja. Alkitab. Oh, Bang Juma, jangan ngomong. Bang Juma, jangan nyambung. Ambil lagi Bang Juma. Aku udah puas. Jangan nyambung dulu ya. Kan sudah kita baca lah ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 3 itu ya. Nggak perlu diulang, Bang Juma udah hafal itu. Kalau Bang Zuma ini, makanya saya tadi ragu ini Bang Zuma asli, soalnya banyak yang pakai ininya Bang Zuma ini. Ya ternyata suaranya ini asli ini. Ya, terus firman itu apa, Bang? Firman itu apa? Pada mulanya Yesus itu firman. Firman itu apa? Ya firman. Iya, firman itu apa? Pemain bola kah atau apa? Menurut Bang Zuma kan ini kan di perkataan kan begitu kan? Maaf, Iya, Bang. perkataan. Ya, itu. Nah, Jadi, berarti menurut saya ya sesuai dengan firman itu, karena telah menjadi manusia, dia telah menjadi satu pribadi di dalam Kristus Yesus. Ini yang kami imani. Tapi gini, Bang, ini sudah terlalu melebar sebetulnya, Bang. Tadi pembahasannya saya sebetulnya tidak mau membahas ini. Saya tadi karena tema di sini siapa Yesus. Jadi saya sudah nggak kasih bahas ayat. tema itu. Ya. Nggak bahas, saya sudah hapus, bukan itu. Ya, saya sudah kasih Saya udah suruh ayat hapus. ya. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8 itu yang menyatakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Di Yesaya itu perjanjian lama. Yesus belum ada. Kitab Wahyu itu sudah ada. Yesus sudah ada. Ini perkataan Yesus ketika penglihatannya Yohanes kan begitu. Oke. Baik. Jadi Sekarang dia bilang yang awal dan yang akhir. Sebentar dulu Bang Zuma. Nah, senang dengan silakan. Bang Zuma. Yesaya 14. Maaf Pak, kalau yang saya tanyakan itu pertama adalah Yesaya 29 Pak, bukan Yesaya 44. Betul. Dari awal kita diskusi seperti itu. Pak Gunggun itu ingin menanyakan apakah benar itu ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini satu langkah lagi Muslim. Oke. Yang Gitu. tadi kalau yang itu kan saya sudah baca bahwa secara saya sebagai orang Kristen yang kami pakai kitab itu, bahwa saya bilang ini ditujukan kepada satu bangsa, bukan kepada satu pribadi, satu orang. Itu kan sudah saya jawab tadi itu. Gitu loh. Masalah mau diterima apa enggak itu kan ya terserah kita masing-masing. Ya Pak Gugum enggak mau terima ya, karena saya lihat Pak Gugum ini sudah begini Pak, masa satu bangsa umi semua, itu kan yang nggak masuk akal Pak. Ya, di mana dalilnya? Bapak harus bacakan ke saya. Saya 29 tadi sudah dibacakan dari awal berapa saya kali. Yang berbicara yang Bapak bilang umi itu di mana gitu loh. Makanya gini Bang, dengarkan ya. Dari tadi kami udah bilang kami nggak pernah dari Torah maupun dari Bible. Cukup Al-Quran. Udah saya udah sampaikan itu. Ya, karena dalam Al-Quran saya malah mengatakan kepada Pak Gugum sepakat untuk mengukur Taurat dan Injil kita pakai Al-Quran. Dia sepakat, sehingga Al-Quran tidak diukur oleh kedua kitab sebelumnya, tapi Al-Quran lah yang mengukur keduanya. Dia sepakat. Sekarang untuk meyakinkan dia bahwasanya Bible yang isinya ada Matius, Lukas, Markus dan sebagainya itu dia nggak percaya. Dia pakai Injil. Saya tanyakan, Bapak punya kitab Injil dari mana? Ya, dia tadi penjelasan beliau seperti itu. Nah, masuk Bapak bahwa Yesaya berapa tadi itu 46 itu yang landing punya kami tahu mengarah kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang preeksistensi. Justru ini kami udah paham, makanya saya bilang Bapak nggak usah ke sana-sana. Langsung ke Pak Gugun aja. Apakah iya Yesus yang menciptakan? Bang Handi tanya, siapa yang awal, yang akhir? Yesus. Yang menciptakan bumi, Yesus. Yang menciptakan Maria, Yesus. Yang dilahirkan Maria, Yesus. Ya, saya mau tambahkan tadi, yang dipaku di kayu salib siapa? Yesus. Yesus. Ya, berarti dia berakhir dengan di kayu salib begitu. Tapi kan bangkit Pak, menurut kalau di kami. Bangkit itu lagi, Yesus lagi bangkit. Iya, kalau di Quran kan menolak. Tidak, dia Quran bilang kan dia tidak mati, tapi tidak disalibkan. Kan udah cukup. Jadi yang di surga sekarang ini yang berkuasa siapa? Tuhan lah, Pak. Siapa namanya? Yesus lah. Yesus. Oke, apakah Tuhanmu di surga anaknya Maria? Betul, yang pernah dilahirkan sebagai manusia dari seorang
perawan Bunda Maria. Jadi Tuhanmu anak Maria. Betul, secara manusia dia di bumi itu anak Maria, Pak. Yang di surga sekarang ini Tuhanmu masih anak Maria nggak? Dia Tuhan, Pak. Dia Tuhan. Apakah itu Tuhan masih anak Maria? Ya masih lah Pak. Secara sejarah, Pak, dia dilahirkan dari manusia. Biarin, gue putar-putar. Lucu. Ya, Pak. Ya. Enggak, pertanyaan singkat. Apakah Yesus di surga itu masih anaknya Maria? Masih anaknya Maria, Mbak. Ini pertanyaannya, masih anaknya Maria tuh gimana Masih lah Pak maksudnya? Roni, Saya ulang masih. pertanyaannya bahasa Indonesia sederhana. Iya. Kan dengerin, kan yang dibangkitkan itu anak Maria. Naik ke surga itu masih anak Maria nggak? Anak Maria. Kenapa? Berarti Tuhanmu anak Maria. Kalau iya juga Anak manusia. Berarti Tuhanmu anak Maria, anak manusia. Iya. Ya udah diakui Tuhannya anak manusia, udah selesai. Lah, Apa iya, lagi? betul. Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang Anaknya Maria. ya betul. Nah, memang dia dilahirkan dari rahim Maria. Ya udah cukup. Iya. Ya udah. Apa lagi? Lah, saya ini real, Pak. Kalau Ya saya udah. bilang bukan, berarti dia tidak pernah dilahirkan dari rahim Maria. Kan begitu? Jangan diputar lagi, tinggal Anda ulang. Tuhan saya adalah anaknya Maria. Coba diulang. Saya nggak mau digiring seperti itu, Pak. Saya bukan anak TK, Pak. Bukan gitu Bang Andi. Jadi jangan begitu, Pak. Jadi, Tuhan saya adalah Yesus anaknya makanya, Maria Pak, gitu. Kita inilah. Makanya Pak Roni, kita jangan membangun narasi bahwa utusan adalah Tuhan. Utusan ya utusan. Selesai. Tidak ada utusan jadi Tuhan, apalagi manusia jadi Tuhan. Satu lagi Pak. Pak Roni pertanyaannya. Tuannya Maria siapa Pak? Tuannya Maria. Yesus, Tuhan yang Maria, Yesus, Tuhan. Bukan? Dia kenapa gitu? Jadi Maria menuhankan. Jadi Maria. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Saya mau katakan begini, karena kalau saya menjelaskan secara implisitnya, bapak-bapak ini kan pasti nggak menerima juga. Iya. Ketika bapak-bapak menanyakan secara Bang Juma, eksplisit, saya mohon dengar dulu, penjelasannya dengar mengenai dulu. Yesaya 29 Bang Juma. Ya ntar habis baju mat terakhir nih. Pak Roni, Iya. Pak Roni jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria ya. Iya Pak Roni. Apa pertanyaannya? Tuhannya Maria adalah Yesus, anaknya Maria. Betul? Secara manusia dia dilahirkan secara manusia, ketika dia naik ke surga itu jadi Tuhannya Maria, Pak. Iya, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya, dia dilahirkan. Iya, udah, selesai. lewat Maria. Lanjut. Ya. Ya, Ya udah, jadi cukup. kalau Saya Maria mau berdoa, jelaskan secara implisit, wahai panjang, dan Tuhanku kalian yang tidak akan adalah bisa- dan anakku tidak sendiri. akan menerima. Gitu ya kalau Maria berdoa ya. Wahai Tuhanku yang adalah anak kandungku sendiri. Nah, itu kan Gitu ya? asumsi Bang Zuma. Lo kok asumsi lagi? Asumsi Loh, udah. Apa Maria? Ada data nggak Maria berdoa seperti itu? Sekarang begini, bukan Marianya yang bermasalah. Anda itu anti Tuhan, Bung. Anda itu anti terhadap Tuhan. Jelas itu. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus? Ya, kasih banding ya. Di ayat mana itu Bang Zuma? Di ayat mana dulu? Kasih dulu ini. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9. Ya dibacakan, Yesus kan anak manusia. Anak manusia, berarti Yesus bukan Betul. Tuhan. Makanya kalau ada orang yang memaksakan dirinya, konsepnya, keyakinannya, kepercayaannya mempertuhankan anak manusia, berarti orang itu anti Tuhan. Tuhan kita yang menciptakan alam ini bukan manusia. Yesus manusia. Kayak mana ceritanya? Jadi Bang Zuma gini ya. Jadi Gimana? apa yang Anda Bentar pahami? ya Bang Gogum habis ini. Ya. Apa yang Bang Zuma pahami dan teman-teman pahami itu kan berbeda dengan apa yang kami pahami tentang Yesus. Ya. Jadi Betul, kita hargai itu. Cuman sekarang ini adalah kita mendudukkan Yesus pada pola, pada
unsur yang sesungguhnya. Begitu juga Tuhan. Silakan dengan iman saudara, itu kita hargai. Anda mempertuhankan anak manusia, yes. Sekarang ini tatarannya adalah kita berbicara mengenai perspektif Tuhan dalam kaidah yang sesungguhnya. Oke? Tuhan bukan manusia. Kata siapa? Kata Tuhan. Yesus adalah manusia. Kata siapa? Yesus. Lalu Anda hadir mempertuhankan Yesus, berarti Anda anti terhadap Tuhan. Karena Anda mempertuhankan anak manusia. Sederhana bukan? Jadi nggak perlu mati untuk mempertahankan itu. Silakan aja, kami nggak maksa. Silakan Anda mempertuhankan manusia yang bukan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu bukan manusia. Dan manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Tuhan pun tak mungkin menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian, mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Sederhana kok. Silakan menuhankan manusia. Silakan Anda paksakan mati dalam keadaan menyembah manusia. Tetapi ingat, Anda adalah anti Tuhan. Di mana tempatnya kembali anti Tuhan itu? Ya neraka. Silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Anda mau menuhankan anaknya Maria, terserah Anda. Tetapi ketika kita berbicara mengenai konsep kaidah yang sesungguhnya, Anda keciduk sebagai ciptaan Tuhan yang menyembah kepada ciptaan Tuhan juga. Artinya Anda anti terhadap Tuhan. Begini, 3 kalimat. Apakah Yesus itu ateis? Itu dulu poinnya. Sebagai manusia ateis tidak dia? Oh tidak Bang Suma. Lalu dia bertuhan, udah selesai. Kalau Yesus ateis berarti neraka. Kalau Yesus bertuhan, ente yang ke neraka. Mana? Yang benar yang mana? Yesus ateis atau Yesus bertuhan? Sejak dia dilahirkan sampai dia wafat, sampai diangkat ke langit, bertuhan tidak dia? Bertuhan. Berarti neraka lah bagi orang-orang yang menuhankan manusia yang bertuhan. Sederhana bukan? Gak ada paksaan kan? Anda mau menjadi Kristen, Anda mau menjadi Katolik, silakan. Tak ada paksaan. Tapi itu lagi, kaidah didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Ente adalah anti Tuhan. Kemana perginya anti Tuhan? Neraka. Tak ada yang salah kan? Oke, gimana? Saya ini Silakan. Bang Zuma, saya tanggapi dulu. Oke. Bang Zuma Silakan. bilang tadi, ya, Yesus tuh bertuhan. Iya kan? Tapi kita lihat dari perkataan Yesus. Dia bilang, Tapi lagi dia memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Biar bang. Dia memanggil Tuhan sebagai Bapa, kan begitu. Jadi tidak bisa diposisikan seperti kita, seperti saya, bukan seperti Bang Zuma, seperti saya. Ya. Jadi memposisikan Yesus dia memanggil Bapa karena memang dia keluar dari Bapa. Ya. Dia adalah firman. Ya kan? Begitu. Terus ini yang Bang Zuma bilang, Tuhan itu bukan manusia. Saya bantu ini yang jadi sering dipakai ini teman-temannya Bang Zuma juga nih, 2 Yohanes 1, ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Benar nggak ini? Betul kan? Ya. Sebagai manusia yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang antikristus di sini mau saya jelaskan, yang tidak percaya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau dia dijelaskan datang sebagai manusia berarti dia dulu bukan manusia, Pak. Saya datang sebagai manusia juga, Bang Roni. Berarti dulu saya apa? Gak bisa. Posisi Bang Zuma tidak sama seperti Kristus. Dia tunggu. firman. Saya datang sebagai manusia. Berarti dulu saya apa? Gak bisa. Bang Zuma pakai ilustrasi Bang Zuma. Kita berbeda dengan Yesus. Tadi Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Oke. Betul. Kedatangannya atas kehendaknya atau kehendak hakikat lain? Dia dibilang diutus oleh Bapa. Jadi hubungan dia diutus. dengan Bapa, betul. Tunggu. Dengarkan. Dia datang sebagai manusia. Kedatangannya sebagai manusia atas kehendaknya atau kehendak hakikat lain? Yohanes 17 ayat 3 tadi sudah dijelaskan, iya kan?
Aku diutus. Ini kita berbicara Yesus sebelum datang sebagai manusia, dia siapa? Bukan. Maka baca Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia siapa? Sebagai, betul, Bang, saya setuju dengan Bang Suma. Oke. Yesus sebagai manusia, sebelum datang sebagai manusia, dia siapa? Sebagai dia manusia. Tetapi Bapaknya lah. Dia yang datang, dengarkan, Bang. Dia datang sebagai manusia itu atas kehendak siapa? kehendak Bapaknya. Nah, kehendak dirinya atau kehendak Bapaknya? Kehendak Bapaknya. Di sini kita Kehendak dirinya atau bukan? Kehendak diri Yesus atau bukan? Bapaknya. Kehendak diri Yesus. Kehendak diri Yesus atau bukan? Kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Kehendak Yesus atau bukan? Kehendak Yesus atau kehendak bukan kehendak Yesus? Bukan kehendak Bapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sebelum dia menjadi Yesus, dia bukan Bapa. Artinya sebelum menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Oke. Oke apa? Oke, apa lagi? Saya tanggapi. Oke, silakan. Oke. Kan Bang Suma bilang, oke, alhamdulillah. Karena yang iya, karena Yesus datang atas kehendak Bapa, bukan atas kehendaknya dia sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Kalau Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Karena aku adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Tapi karena dia bukan Bapa, dia bukan yang maha berkehendak, bukan dia yang Tuhan, maka dia datang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, lahir manusia disembah oleh orang barat. Jelas kok. Siapa bilang disembah orang barat? Orang Israel kan menyembah Yesus juga. Emang semuanya Sekarang begini. Pada tataran nih pencipta langit dan bumi, tunggu. Pada tataran pencipta langit dan bumi, di situ ada satu hakikat. Mau dia 1000 pribadi, satu hakikat. Sekarang pertanyaan saya, satu hakikat berapa kehendak? Jawab. Satu kehendak tetap, Pak. Satu kehendak, Masya Allah. Betul. Yang berkehendak menjadi Yesus siapa? Bapaknya. Bukan Yesusnya. Yesus sebagai anak. Bukan Ada Yesusnya yang di sana. berkehendak. Bukan Yesusnya berkehendak. Kehendak Bapa. Berarti bukan kehendak Yesus. Ketika Yesus mau dilahirkan, dia mau jadi manusia, itu kan kehendak. Bagaimana Yesus mau berkehendak? Berarti bukan Yesus. Berarti Yesus tidak ada dimensi sebelum dia menjadi manusia. Yesus pada dimensi berkehendak. Yesus tidak ada di situ. Betul? Sebelum Yesus ada, Bang Suma, dia dalam dimensi dia sebagai firman. Yang berkehendak yang saya maksud. Firman itu kan perkataan. Firman itu perkataan yang keluar dari Sang Maha berkehendak. Sekarang yang jadi permasalahan, Anda mengatakan, saya jelaskan dulu. ada hak. Jangan lari ke pagan dulu, jangan lari ke pagan. Kita lari masuk ke hakikat dulu. Hakikat Tuhan Anda katakan cuma satu. Itu dong, kok bilang pagan? Siapa yang berbicara Nggak pagan? pagan loh, nyembah roh itu makhluk halus, kok sembah makhluk halus. Jadi ketika dikatakan satu hakikat, sabar. Satu menit. Anda sudah sabar Bang. Anda mengakui bahwa pada saat dimensi hakikat Tuhan berdiri sendiri, di situ hanya ada satu hakikat. Datang Yesus ke bumi, dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan yang maha berkehendak ini yang datang menjadi manusia. Dengan kata lain, Yesus adalah ciptaan dari yang maha berkehendak. Kurang apa lagi? Sudah. Silakan bernarasi, silakan. Oke. Jadi kan Bang Zuma pertanyakan ke saya begini tadi toh, apakah kehendak Yesus jadi manusia itu kehendak Yesus sendiri? Secara manusia mana bisa, Bang Zuma toh? Ya kan? Nggak mungkin lah dia belum lahir dia mau berkehendak secara manusia. Oke? Sebentar dulu, jangan potong dulu. Oke. Bapak ya kan yang maha berkehendak ini tidak datang, yang maha berkehendak tidak menghendaki dirinya jadi manusia. Yang menghendaki menjadi manusia itu berbeda dengan yang menjadi manusia. Coba ruang lingkup pemikiran itu dibuka gitu loh.
Sebentar. Anda mengatakan sebagai manusia, bukan dia yang berkehendak Saya menjadi menjelaskan manusia. tadi, Bang Zuma potong terus. Oke, baik, silakan. Oke. Dia hantam saja balok-balok kepalanya. Jadi gini Biar Bang Zuma. saya tutup kuping saya dulu, Bang. Biar saya tidak tanggapin. Silakan. Loh, kenapa lu kok nggak tanggapi gimana Bang Zuma? Saya nggak bisa mendengarkan plesetan gelap. Silakan. Nah, bagaimana saya mau menjelaskan kalau Bang Zuma tidak mendengar? Begini Pak Roni ya, penjelasan Pak Roni itu menurut saya berputar-putar. Intinya Berputar-putar. saudara Nabi. Berputar-putar, Pak. Pemikiran Bapak yang muter-muter, Pak. Bukan saya, penjelasan saya. Gini, saya sudah jelaskan ke Bang Zuma tadi, ya. Bang Zuma kan tanya, apakah itu Yesus lahir sebagai manusia kehendak Yesus? Di sini yang saya selalu kepada teman-teman Muslim, praeksistensi Yesus sebagai firman. Gitu loh. Makanya ada firman mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa yang adalah firman itu sendiri yang mau datang sebagai manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, inilah yang menjadi polemik bagi balik umat lagi, Muslim. putar lagi, balik lagi. Ini aja, Bang. Saya mau info ke Bang Zuma dulu sebentar. Bang Gugun bisa di mute. Bang Gugun noise. Bang Gugun noise. Bang Zuma, saya mau infokan ke Bang Zuma. Jadi para Paulus lovers ini mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu masuk neraka berdasarkan Yohanes 17:8, Bang Zuma. Itu info yang saya dapat. Iya, benar. Paulus lovers mengatakan Alasannya? para murid masuk neraka berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baik, kepercayaan para murid yang menyebabkan mereka masuk neraka. Iya, begitu Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana gitu? Jadi agama yang muncul kemudian, di mana agama ini sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi yang menyalah-nyalakan Bani Israel yang sebagai pengikut Yesus. Bahaya ini. Bahaya. Masuk neraka para murid tuh. Karena para murid ini kan orang percaya. Namun yang mereka percaya keliru dengan kepercayaan Paulus lovers. Itulah yang membuat mereka masuk neraka, gitu loh. Yang Gimana itu Bang Zuma? Iya Bang Zuma. Itu gini. Gimana itu Bang Zuma? Sabar dulu Ron, belum selesai ya. Berisik lu. Jadi menurut mereka begitu Bang Zuma. Nah, saya heran loh. Saya harus menanggapi Jadi karena Bapak ini sedang memframing kami orang Kristen ini. Enggak. Itu Gini loh. dengar ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Sama perkataan Rasulullah, segala sesuatu yang mengarahkan kalian kepada surga telah aku sampaikan semuanya. Segala sesuatu yang menjadikan kalian ke neraka telah aku larang semuanya. Dan mereka terima, para sahabat. Murid-murid Yesus pun menerima, dan mereka percaya bahwa Yesus itu yang adalah diutus. utusan. Iya, makanya mereka masuk neraka, Bang Zuma. Menurut Gitu. Romawi, Menurut ya, murid-murid Paulus percaya ini masuk neraka. masuk neraka gitu, Paulus lovers ini. Tapi menurut Yesus, orang Kristen ini yang masuk neraka. Dalilnya ada. Nah, itu dia. Mana dalilnya Bang Zuma? Matius 23 nomor 15. Yang tadi, saya tanggapi yang dulu yang tadi. Iya, silakan. Tanggapi, saya cuma bertanya ke Bang Zuma, kenapa Anda panas? Orang Ya, ada di tanggapi. Yohanes 17:8. Namanya ada di room kan ya pastilah mendengar. Ya, nggak apa-apa lah, tanggapilah. Iya. Oke, ya kan? Itu sama dengan tadi yang sudah saya katakan. Yesus mengatakan, saya sudah katakan semua, aku berasal daripadamu. Ya, karena Yesus ini berbicara utusan, bukan utusan biasa kayak nabi-nabi yang lain. Dia bilang saya dari atas. Jadi yang tahu kerajaan sorga Yesus, karena dia memang dari sorga. Dengarkan Coach Luke. Jadi Yesus itu hanya mengajar 3 tahun. Coba mengajar 3 tahun. Makanya dia dilebihkan oleh Allah, menunjukkan berbagai macam mukjizat. Hanya 3 tahun.
Yesus datang Coba. itu dia utusan, ya utusan dia. Itu dia sebagai utusan, bukan utusan yang seperti pandangan kalian. Dia utus dia dari surga. Dia Ya dari udah, berarti surga. Anda membenarkan murid-murid Yesus masuk neraka. Udah, selesai, finish, fix. Ya itu kan Ya. itu tanggapan kalian. Nanti kita Loh, lihat. sama Nanti dengan kita perkataan tahu aja. Bang Zuma Karena tadi. begini, Kalau Yesus menurut ateis, saya, kalian masuk ya, surga. menurut Kalau saya Yesus begini. bertuhan, kalian yang masuk neraka. Menurut saya begini Bang Abu Hadid. Menurut saya itu seperti ini. Islam tuh masuk surga versi surganya Islam. Kristen masuk surga versi surganya Kristen. Surga kita beda Woi, kok. Tuhan pencipta satu, nggak ada 2, 3. Makanya kenapa saya bilang begitu? Kalau Tuhannya sama, ya surganya juga harusnya sama dong. Surganya beda kok. Bagaimana sih? Ya berarti Anda Tuhannya beda. Ya jelas. Iya. Tuhan Maka Anda dilahirkan. Kalian mau protes tentang Tuhan ketuhanan Anda kami, mati. konsep ketuhanan Berbeda. kami. Ya nggak Berbeda. bisa. Karena Tuhan kami itu udah kelihatan beda dengan Tuhan yang disembah orang Islam. Karena Kalau surganya Tuhan yang beda. disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah Kristen sama nggak? Sama dong. Lah, Bapak itu anak Maria. Bapak itu anak Maria. Kembali lagi Bang Suma, kita mau menjelaskan secara seperti logika secara eksplisit begini. Maria anak siapa? Ya itu udah dari zaman Daena itu sebelum ada kalian ini sudah ada, zaman dulu sudah ada. Itulah yang saya katakan Anda ini anti Tuhan. Ya enggak anti Tuhan siapa? Anti Tuhannya umat Islam iya. Tuhannya Yesus. Ya enggak, menurut saya beda kok. Kenapa? Yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ya itu berbeda. Yesus itu ketika berbicara mengenai Tuhannya, ya bukan lah. nah Yesus sendiri apa? Manusia atau bukan? Dua nature, 100% manusia, 100% Dua dia dan nature, dua nature. Dongeng Paulus muncul. Dua Ya nature, jelas dua lah. nature. Wah jelas kami murid-murid Paulus. Wah, Udah, Paulus itu sopir jelas. nggak ada punya SIM. Di kilometer 50 tabrakan beruntun. jelas kami. Ustaz Abu di mute dulu ya. Paulus dan Oke, rasul-rasul yang Yesus mungkin itu saya dua pakai natur. pengajaran Muhammad. Oke, Yesus dua natur. Bapak berapa natur? lain. Satu. Nah, sama ndak antara yang satu natur dengan dua natur? Sama ndak? Yang satunya sama, yang satunya itu berbeda dia sebagai manusia. Tetapi jangan lupa dia mati dibangkitkan, dia bangkit naik ke surga. Maksudnya Tuhan ini kena bisul sehingga Tuhannya ada kemanusiaan pada dirinya gitu. Udah, begini aja Bang Suma. Loh, kok ya. udah jangan dulu Jadi sudah Tuhan jangan. kita tuh beda. Bapak satu natur, Tuhan kita Yesus beda. dua natur. Sama ndak antara Bapak dan Yesus? Secara keilahiannya sama. Ya, ilahi itu kan pencipta. Yesus Betul. pencipta enggak? Pencipta lah. Mana Yesus dalilnya? Mana dalilnya? dalam Firman dia praeksistensi Yesus. Ini dari tadi firman terus. Loh memang iya. Apa firman itu? Apa firman itu? Lah menurut Anda kan itu perkataan, menurut kita itu gitu. Jangan menurut saya, jangan menurut saya, menurut Anda. Oke, Firman itu oke. apa? Diam, ya. Firman itu Diam, apa? saya jelaskan. Allah itu roh dan punya suara tentunya. Di mana Ya? dalilnya Allah itu roh? Di mana? Di mana dalilnya Allah itu makhluk? Di mana? Tuhan itu roh. Di mana dalilnya Tuhan itu roh? Sebentar Bang Zuma. Pneuma Tuhan hotheos itu roh. gitu. Tuhan itu roh, ya. Tuhan itu kan Pneuma roh. hotheos. Ntar dulu. Kan Bang Zuma minta dalil kan, minta ini kan, harus ada data kan. Mana? Sabar. Mana? Yohanes Sebentar Bang Zuma. 4 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama kali dia orang ini. Udah paham Bible pun. Aduh, murid saya sekolah minggu. Kalau kutanya, Tuhan itu roh dalilnya di mana? Langsung dia sambar. Ini tunggu dulu, cari dalil dulu. Kayak mana ceritanya? Bang Juma, kalau Yohanes itu Nabi Yahya betul?
Kalau yang pembaptis, menurut perspektif Islam itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Pembaptis yang dimaksud itu. Karena sebenarnya kalau Anda melihat di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata baptis di sana. Coba aja. Betul, memang tidak ada. Apakah benar? Itu aja sih. Jadi terakhir Ini untuk, Guru, ya gimana Dek? itu mungkin jatuhnya jadi Yahya pengwudu gitu. Kalau mau, cuma kan nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. buat Roni, hadiah buat saudara, firman itu adalah sesuatu yang keluar terlontar dari mulut Tuhan. Oke? Di dalam Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Jadi ketika Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan cukup berfirman. Jadilah monyet, maka saudara Roni jadi monyet. Jadilah ayam, maka saudara bisa jadi ayam. Itu kalau sudah Tuhan yang mengeluarkan firman dari mulut, maka apa yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang terjadi. Kalau tiba-tiba Anda dikatakan bengkak sebelah kakinya Roni, bengkak sebelah kaki Roni. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik hak mutlak tertinggi tentang apa yang menjadi ultimatum dia sendiri berdasarkan dan kehendaknya. Kalau dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman, itu betul. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Matahari pada mulanya adalah firman, betul. Adam pada mulanya adalah firman, betul. Dan firman ini melekat pada diri Tuhan, berarti lari kepada sifat. Apa itu? Kehendak yang dimiliki oleh Tuhan, Al-Kalam. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 399, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah di sini firman. Jadilah hamil, Maria langsung kembung perutnya. Lahirkan manusia bernama Yesus, langsung nyerocos. Jadi semua yang terjadi terhadap Yesus pada mulanya adalah firman. Tak ada yang masalah. Yesus tidak terlahir sendiri, tanpa instruksi, tanpa firman, tanpa kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak agar Maria hamil. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Bukan berarti Yesus itu adalah sang firman. Jadi saudara Roni harus membedakan antara firman. Itu menurut Anda. Oke, Bang baik. Zuma. Saya minta dari Anda. Saya tanya 3 kata itu menurut Anda. Oke. Sekarang dari Anda. Menurut saudara, sumber firman sama atau tidak? Firman adalah Allah itu sendiri, ya, sesuai. Firman dan sumber firman sama atau tidak? Sama, firman dan sumbernya sama, karena firman itu adalah Allah. Oke. Adalah Bapa. Oke, firman dan sumber firman adalah sama. Oke, baik. Saya tanya lagi. Suara, dengar. Suara dan sumber suara sama atau tidak? Suara dan sumber suara, ya tentunya sumber ini yang mengeluarkan suara itu, umpama kita berbicara sumber suara, contoh itu speaker. Saya ulang. Suara dan sumber suara sama atau tidak? Ya sama. Gepeng berarti kepala Anda. Loh, bagaimana? Beda Pak. Beda. Sumber sama suara beda dong. Itu menurut Anda. Sekarang saya tanya. Kamu bicara Zuma. Kamu lagi bicara. Ya, saya bicara. Suara saya keluar dari mulut saya sampai di kuping Anda. Apakah mulut saya yang masuk ke kuping Anda? Apakah sumbernya dari mana? Dari Anda kan suara itu. Saya tanya apa sumbernya mulut saya. Sekarang yang sampai ke kuping saudara, mulut saya atau suara saya? Ini oke, saya paham maksud. Saya tanya, apakah yang sampai di kuping Anda suara saya, perkataan saya? Dengar. Kalau mau sehat dengarkan Bang Zuma. Kalau Anda mau sehat dengarkan Bang Zuma. Yang sampai di kuping saudara. Bang Roni satu-satunya dengarkan dulu Bang Zuma. Suara saya atau sumber suara saya yang sampai di kuping Anda. Ketika Anda bicara,
ke kuping saya, Suaranya yang sampai, Pak. suaranya ini kan Suaranya suara yang sampai. Bang Zuma. Dari sumbernya itu kan sama suara itu. Tetapi ketika saya terima, Berarti yang masuk di kuping saudara mulut saya gitu. nah ini yang pemahaman, ini yang memang Kok kalian- ini yang pemahaman, ya kok ini pemahaman. Kepalamu juga. Bung, jangan membenarkan Al-Quran di sini, jangan. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Yang sampai ke kuping Anda mulut Bang Suma atau suara Bang Suma? Jawab. Suara Bang Suma yang sampai ke saya, kenapa? Bukan mulut. Lah, apakah suara itu juga bukan Bang Suma? Ya bukanlah tuyul. Karena begitu. Bagaimana suara Bang Suma? Jangan itu lari, itu suara jangan siapa? lari kemana-mana. Jadi Yang saya suara tanya, itu suara yang siapa yang sampai sampai ke di saya? kuping saudara, Saya yang tanya, sampai di kuping saudara, saya tanya, suara saya saya tanya, atau suaramu? mulut saya? Yang sampai di kuping saudara, suara saya atau mulut saya? Suara Anda yang sampai ke saya, apakah itu bukan Anda? Bukan, itu bukan saya. Itu adalah ini suara sudah, dari makanya saya. kalian tidak bisa Dengar. Kalau saya meludahi Anda, sampai ludah saya ke tangan Anda, itu adalah saya. Itu udah Anda, bukan Anda. Tapi Lah bukan sama. Yang Anda dengarkan itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya berupa suara. Sumbernya dari saya. Ya, itu yang jadi pemahaman Anda ya. Oh, memang kayak begitu. Sekarang kalau misalnya anak bata atau Anda menghujat. Oke? Sekarang saya lagi. Kalau dengar. Kalau Anda mendengarkan seorang yang menghujat agama, kenapa sumber suara yang dicari? Kenapa bukan suaranya aja yang dipenjarakan kalau suara dan sumbernya sama? Jawab. Ayo. Misalnya saya ngatain saudara, misalnya saya ngatain saudara, kamu tolol misalnya. Nah, suara saya dengan kata tolol itu sama. Tangkap aja suara tolol itu, bawa ke penjara. Jangan saya. Kan sama aja kan? Itu tidak bisa Anda bawa itu ke konsep. Loh, itu tidak bisa. Allah itu adalah roh, Zuma. Allah itu adalah roh. Yang saya bilang tadi, Allah itu adalah roh. Dari mana lagi Allah itu adalah roh? Roh itu makhluk. Coba definisi roh adalah? Coba kita pakai data aja lah. Yohanes 4 ayat 24. Roh adalah? Roh adalah? Roh ya roh. Roh ya roh. Nasi ya nasi. Beras ya beras. Manusia ya manusia. Betul? Sudah, kita pakai data aja. Ini loh. Cuma kamu ini memaksakan konsep saya atau Anda, saya atau Anda. Anda mengatakan kamu paksa konsep Islam untuk masuk ke kekristenan kami. Oke, baik. Kalau kamu kan Allah itu adalah zat. Baik. Zat apa? Zat kimia kah? Zat apakah? Kan begitu. Baik. Oke. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11. Ya, Bang Zuma aja yang baca, saya menyimak. Baca dong, baca. Jangan-jangan Anda tidak paham kitab yang Anda gunakan. Loh, kok nggak paham? Justru saya paling saya bantah kalau Bang Zuma itu membahas ayat dalam Alkitab. Karena kadang-kadang silakan aja Anda bantah dengan firman. Dengarkan. Demikianlah firman yang keluar dari mulut. Oke? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke? Firman yang keluar dari mulut ini apakah Tuhan atau perkataan Tuhan? Iya, Bang Roni ngomongnya satu-satu. Terus. Ron, apa nggak ngerti mute ya, Pak ya? Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman adalah sesuatu yang diperintah. Apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan? Ya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Oke, baik, kita rubah. Kita ikuti mau Anda, kita ikuti. Demikianlah Tuhanku yang keluar dari mulutku. Tuhanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Tuhanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan Tuhanku akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti Tuhan Anda mengeluarkan Tuhan dari mulut, gitu. Ini Anda yang salah memahami ini. Tadi katanya firman Tuhan. Katanya firman itu Tuhan katanya. Saya masih ingat Anda mengatakan firman itu adalah Tuhan. Berarti yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan. Jadi Anda jangan memandang semua itu satu pribadi yang berbeda begitu, Sumaya. Anda punya konsep himne Platonios kan? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Oke. Theos keluar dari mulut Theos. Bisa diterima? Jadi ketika Anda berbicara, yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda, gitu. Ketika keluar dari mulut Anda, meow, maka Anda adalah meong, gitu. Kalau yang keluar dari mulut Anda embe, maka Anda adalah kambing, gitu. Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Mulut Sang Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus berasal dari Tuhan, Tuhannya berkehendak, kehendak Tuhan diaplikasikan dengan perkataan. Apa perkataan itu? Aku ingin Maria hamil. Perkataan itu disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Berarti yang sampai kepada Maria adalah firman, bukan Yesus. Pada saat Roh Kudus datang kepada Maria, yang sampai kepada Maria bukan Yesus, tapi Maria itu menerima firman yang diantar oleh Gabriel. Yesusnya di mana? Nanti di perut. Nanti di perut tunggu 9 bulan baru Yesus itu ada. Iya. Firman yang datang kepada Maria itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Muncul orang-orang barat yang diajarkan oleh orang Farisi menyembah sang daging. Itulah Kristen. Begitu Pak Eko. Oke teman, di sini sudah hampir maghrib, silakan dilanjut. Saudara Gugum. Saya tanggapi dulu, cuma jangan lari, cuma. Jangan turun dulu ya Bang. Saya habis maghrib kesini lagi untuk kita membahas tentang Yesaya berapa tadi? 29 nomor 12. Ya, habis ini ya, habis maghrib ya. Ya, Bang Juma sudah pergi. Iya. Masih bernapas rupanya. Tadi lupa itu yang kamu bilang. Terima kasih. Itu asumsi Anda. Itu loh. Anda itu pemikiran Anda. Kamu bawa konsep kekristenan itu mau kamu bawa ke Islam. Kamu paksakan Islam itu kamu bawa ke sudut pandang Islam, bawa ke kekristenan yang nggak bisa. Kamu bilang kamu bilang tadi, ya Allah itu kan menurut kalian itu kan zat. Ya, tidak berbentuk. Sedangkan tadi Anda percaya di dalam Yesaya berkata, dari mulut. Berbicara mulut, Allah itu punya mulut, berarti berbentuk. Sedangkan kalian bilang Allah itu tidak berbentuk. Bagaimana ada mulut, ada kaki, ada hidung, ada telinga? Allah kalian punya mulut enggak? Coba jawab. Allah kalian punya mulut enggak? Oke, baik. Baik, jadi jawab dulu, jawab aja, jangan dengarkan. Anda bertanya, tugas Anda diam mendengarkan. Kalau kuping tidak sanggup, pakai mulut mendengarkan. Oke? Saya diam dulu napa tante yang diucapkan. Jadi ketika di
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar adalah demikianlah firmanku yang kuucapkan. Oke, demikianlah firmanku yang terlontar dari ujung perintah. Karena Anda orang Indonesia yang susah untuk mengerti, maka saya menggunakan terjemahan Lai yang mengatakan mulut. Tuhannya orang Israel tidak serupa dengan makhluk. Aduh. Tadi saya minta Anda dengar. Tadi saya minta Anda membaca Yesaya 55 nomor 11. Apa kata Anda? Anda aja yang baca. Begitu saya baca, Anda komplain. Yang saya baca di situ mulut. Kenapa Anda larikan ke iman saya? Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Yang saya baca Yesaya 55 nomor 11 untuk menampar imanmu. Di situ dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu dalil. Oke. Jadi Allah Tuhan kamu itu tidak berbentuk, tidak punya tangan, tidak punya telinga. Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Monyet punya tangan, Anda juga punya tangan. Apakah saudara Roni serupa dengan monyet? Monyet punya mulut, Roni punya mulut. Apakah monyet serupa dengan saudara Roni? Hati-hati bernarasi ente. Yesaya 55 nomor 11. Saya bernarasi tidak ini ada dasarnya, saya. Ini dasarnya Yesaya 55 nomor 11 kata P di situ mulut. Kita berbicara bentuk. Kau bilang Tuhan itu kan tidak berbentuk, iya kan? Nah, kau tadi Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada, tapi tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Maha memberi. Oke? Manusia memberi dengan tangan. Tuhan memberi dengan apa yang menjadi sifatnya Maha memberi, tapi tidak sama seperti makhluk. Manusia melihat, Tuhan Maha melihat. Tetapi antara melihatnya makhluk dan melihatnya Tuhan itu tidak serupa. Tuhan memberi, manusia memberi, tapi memberinya manusia dan memberinya sang pencipta manusia tidak serupa. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka Tuhan tidak bisa digambarkan seperti Yesus, karena Yesus itu makhluk. Ya, jangan bantah saya. Bantah Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekarang, apakah firman yang keluar dari mulut itu adalah mulut? Ketika Tuhan berfirman, mulutnya Tuhan sesuai dengan Yesaya ya. Saya tidak berbicara mengenai Tuhan saya. Ini yang di Yesaya yang saya bahas. Ketika mulutnya Tuhan mengeluarkan firman sampai kepada Abraham, apakah mulutnya Tuhan turun ke telinganya Abraham? Ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya, apakah mulutnya Tuhan memanjang ngeper? Tidak seperti itu, Bung. Kalau ingin berbicara mengenai firman Tuhan, baca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tuhan memberitakan firman-Nya bukan melalui makhluk dalam arti kata wujud makhluk, tidak, tetapi melalui perantaraan malaikat. Oke? Nah, sedangkan Anda berbicara firman itu adalah Tuhan. Mari kita buktikan. Kalau firman itu adalah Tuhan, berarti Yesaya 55 nomor 11, ada Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Banyak. Jadilah terang. Nah, itu firman. Jadi Tuhan lagi berarti. Jadilah gelap, banyak. Jadilah bumi, banyak. Jadilah Adam, banyak. Jadilah matahari, jadilah cakrawala, jadilah planet, jadilah tanah, jadilah bumi.
berarti Tuhan Anda banyak. Karena berhamburan firman keluar dari mulut Tuhan. Oke, saya rasa sudah dulu ya teman ya. Saya izin ibadah dulu. Jangan lari. Itu Bang Roni. Saya ingin menyembah Tuhannya Yesus dulu Bang. Sabar Bang Roni. Bentar aja pun. Pemahaman yang bodoh menurut 15 menit. Maghriban Jadi dulu. yang keluar dari mulut Tuhan gitu ya. Lanjut, saya ibadah dulu. ya. Bang Yuma, siap. Ya, monitor Bang Handi. Siap. 101. Ya ini Zuma tadi itu ya, saya mau tanggapi Zuma tadi itu konsepnya Zuma atau itu konsepnya dari Quran atau dari hadis saya itu kok jangan dipaksakan ke konsep kami kan begitu ya. Jadi kalau Itu di perjanjian lama, itu ayat-ayat perjanjian lama kok. Konsep kami. Silakan Bang Dewa. Iya. Apa? seperti apa yang dikatakan di Zuma tadi, kita bicara, kita dengar, apakah itu juga Masih curhat aja ini sama Bang Dewa. tuh? Ini sama Pak Gugum. Oh iya, turunin aja ini Bang Roni ya. Nggak ada ilmu. Wah, nggak ada ilmu di Zuma. Saya sudah sering sama Zuma tuh. Bukan nggak ada ilmu. Ya, kalau mau membahas Alkitab, Ini Bang Roni turunin aja Bang Dewa ya. Boleh. Turunin aja. kalian semua Ya. Ya silakan Bang Dewa. Selamat pagi menjelang malam menuju sore, Pak Gugum. Selamat sore, Pak. Gimana Pak Gugum? Ya, saya sih hanya menanyakan tentang ini. Salah satu nubuat ya dalam Yesaya 29 ayat 3 itu aja. Apakah Umi itu ke bangsa atau ke orang gitu aja. Host. Iya Bang Dewa. Sebentar deh. Ganti ini akun. Ini Oh iya, siap Bang Dewa, silakan. Monitor Bang Kores.